Memasuki zaman modern, terutama di kalangan anak muda, ada satu tren yang kian marak namun jarang dibahas secara serius. Memiliki banyak gebetan sekaligus, atas nama seleksi. Khususnya pada sebagian perempuan, fenomena ini muncul dengan narasi yang terdengar sangat logis. Aku sedang memilih yang terbaik. Masa iya harus langsung settle sama satu orang? Gue kasih tau aja ya fakta-fakta yang mengerikan soal cewek. Ini jahat-jahatnya seorang perempuan ya. Jadi sebenarnya tuh cewek bisa banget suka atau bahkan mencintai dua orang sekaligus. Dan at the same time itu tuh bener-bener gak kelihatan gitu loh. Jadi lo bener-bener kayak nebak, oh dia sayang atau bahkan suka atau bahkan cinta sama gue doang. Karena yang kayak kita tahu gitu, jujur aja cewek tuh lebih pinter dalam berselingkuh daripada cowok. Lebih bisa main aman gitu. Nah, gitu. Dalam masyarakat yang mulai membuka ruang kebebasan memilih, perempuan akhirnya mendapat ruang yang dulu banyak dikekang. Mereka kini tidak lagi pasif menunggu cinta datang. Mereka aktif memilih dan menentukan. Namun, dalam proses yang disebut seleksi, muncul lapisan-lapisan baru yang patut dicermati, karena seringkali yang terjadi bukanlah proses pemilihan berdasarkan nilai-nilai yang tulus, melainkan pengumpulan cadangan emosional. Gebetan dijaga, dikasih perhatian secukupnya agar tak pergi, namun tidak diberikan kejelasan, dibiarkan berada di ambang harapan, karena kehadiran mereka masih dianggap penting. Entah sebagai pengisi waktu, pemberi validasi, atau sekadar pelipur rasa bosan, fenomena ini diperkuat oleh budaya digital. Media sosial menyediakan panggung untuk mempertontonkan kebersamaan yang ambigu. Chat dikirim ke banyak orang, perhatian dibagi rata, semua diberi kode tapi tak ada yang diberi kejelasan, bahkan muncul istilah seperti roster pacaran atau pria second choice, seperti tim cadangan dalam sebuah kompetisi. Sosok yang menjalani perilaku ini sering membungkusnya dengan dalih, aku gak jadian sama siapa-siapa, aku berhak seleksi sebelum serius, gak ada yang disakiti, semua sadar posisinya. Namun, psikolog dan ahli hubungan menyebutkan hal berbeda. Menurut Dr. Ramani, seorang psikolog klinis dan penulis buku tentang relasi modern, menjaga banyak koneksi emosional tanpa kejelasan bisa menciptakan trauma relasional, terutama bagi pihak yang berharap lebih tapi tidak pernah mendapat kepastian. Proses yang semula dimaksudkan sebagai memilih dengan bijak, pelan-pelan berubah menjadi manipulasi yang terselubung. Perempuan memang punya hak memilih. Tapi ketika proses itu dilakukan dengan mengorbankan rasa orang lain, apakah itu masih memilih atau hanya menunda keputusan demi kenyamanan dan kesenangan pribadi? Dari sisi gender, ini adalah refleksi yang menarik. Dulu, laki-laki yang memiliki banyak cadangan seringkali dicap negatif. Kini, dengan bergesernya peran sosial dan ekspektasi, sebagian perempuan mengadopsi pola yang sama dan menjadikannya tanda kebebasan, bahkan kekuatan. Padahal, kesetaraan bukan berarti meniru pola keliru yang dulu dikritik, melainkan menciptakan cara baru yang lebih jujur dan sehat. Fenomena ini juga seringkali menjadi alat pertahanan ego. Di balik kata seleksi, kadang tersembunyi ketakutan akan penolakan, trauma masa lalu, atau keinginan untuk merasa selalu diinginkan. Namun masalahnya, setiap orang yang dijadikan pilihan sementara adalah manusia, bukan placeholder atau tempat penampungan. Mereka punya rasa, ekspektasi, dan batas kesabaran. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Memilih pasangan bukan hal instan, tapi prosesnya seharusnya dilakukan dengan keterbukaan dan kejelasan, bukan dengan menggantung banyak hati demi kenyamanan pribadi, lalu menyebutnya sebagai strategi seleksi. Memang, tidak salah memiliki standar, tidak salah menunggu koneksi yang paling cocok. Tapi ketika proses itu melibatkan terlalu banyak janji abu-abu, kode ambigu, dan harapan yang dibangun tanpa niat serius, disitulah garis antara memilih dan memainkan mulai samar.